Oke, so hari ini gue ada lagi bisnis trip di Thailand dan hari ini kebetulan lagi mau belanja di Big C. Ini salah satu tempat supermarket yang menurut gue gede ya di Thailand dan probably hampir semua turis, bahkan mungkin orang lokal juga kesini sih. Yang menarik dari sini adalah di sini dijual barang-barangnya banyak banget dan gue mau mengkorelasikan ini sebagai market forex karena buat kalian nonton pasti kan kalian tertariknya sama industri trading ya. Jadi sekarang kita belajar korelasinya dalam dunia nyata bahwa ya namanya dagang tuh kayak gini dan inilah yang disebut pasar. Kalau kita ngomong di setiap supermarket ya ini kan banyak macam-macam barangnya ya. Ada barang ini, kemudian ada barang ini juga kayak gitu. Dan ini yang kita sebut sebagai komunitas. Mungkin kita bisa kategorikan ini sebagai mungkin ini Euro USD, ini GBP USD, ini Audi USD, kemudian ada GBP JPY, terus mungkin ada gold, mungkin ada silver, ada oil, semua segala macam-macamnya. Dan ya di sinilah ini ada orang-orang yang dia berperan sebagai buyer dan seller ya kan. Ini kan Mbak ini kan dia berperan sebagai mungkin penjual ya. Sedangkan yang lain-lainnya ini adalah buyer-buyernya. Nah, si petugasnya ini mencoba untuk menawarin ke si tester gitu, cobain beli gitu. Tapi ada aja gitu orang yang udah cobain terus dia nggak beli dan ya cancel nggak jadi gitu. Udah pasang limit order, pasang sell limit tapi nggak kejemput. Ya itu kira-kira kayak gitu konsepnya. Ini contoh juga, ini adalah price tag. Ya ini adalah order para institusi nih contohnya ya. Udah dipasang di harga 49, nggak tahu ada yang mau ngejemput nggak. Kalau misalnya gue tertarik nih gue beli satu gitu ya. Artinya ordernya kejemput dan terjadi tuh kemakan ordernya. Nah ini ada anak yang masuk dalam basket gitu. Gue nggak tahu ini sebutnya kalau dalam konteks analogi forex tuh kayak gimana kayak gitu. Gue nggak paham. Kira-kira kalau kalian tipe-tipe begini analoginya apa nih? Kalau kalian perhatiin, semua barang yang di sini itu kan udah punya price tag-nya ya. Dan price tag itu yang sebenarnya kita sebut ya tadi institutional order atau enggak limit order gitu. Dan orang itu sabar, buyer dan seller sama-sama sabar menunggu harga yang mereka tentukan itu dimakan oleh demand dan supply-nya. Ini contoh di mana kita sebagai trader itu sabar untuk nunggu di mana order kita pasang bentuknya trading plan, di mana kita beli, mereka udah punya harga belinya, mereka udah pasang juga harga jualnya. Masalah itu kejemput atau enggak, itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Terus apa yang terjadi kalau misalnya mereka itu nggak sabar nunggu ordernya kejemput? Contohnya kayak gini. Nah ini, dari harga yang mereka udah punya harga sendiri, kemudian mereka bikin paket nih, buy 3 get 3 free ya kan. Berarti ada diskon di sini. Diskon itu kayak semacam kita melakukan market execution karena kita nggak sabar nunggu supaya semuanya kejemput, nggak supaya cepat habis, supaya cepat laku dan supaya cepat profit. Mereka pasang diskon. Ini ada yang buy 6 get 6 free, I buy 3 get 3 free kayak gitu. Dan yang menurut gue ya begitulah mekanisme pasar bahwa kadang ada di mana kita bisa ngelihat barang kita laku habis cepat, ada di mana barang kita nggak laku-laku sehingga kita gatel. Sama kayak ketika kita masang trading plan kita. Kita mau ngantri di bawah, misalnya kita buy limit. Harga sekarang ini 2.500 gold misalnya. Kemudian kita ngantri di 2490. Itu 100 pip dari harga sekarang. Tapi naga-naganya kok nggak kelihatan gitu. Ada di mana kita menentukan, ya udahlah, gua nggak usah sabar nunggu ke situ. Gua hajar aja market execution. Tapi ketika ternyata kita pasang di situ, market berkebalikan dia malah turun. Itu di mana kita mendiskon harga yang mau kita ambil, tapi ternyata kemudian setelah kita diskon kita malah rugi ya kan karena apa harga terus turun ke bawah. Nah itu ya bagian dari gimana kita mitigasi resiko. Namanya dagang, nggak mungkin kita bisa expect bahwa setiap dagangan kita tuh pasti untung. Ada kala di mana kita harus rugi. Kita harus mengantisipasi kerugian itu dengan cara misalnya memberikan diskon dalam trade market seperti ini. Tapi dengan kita memberikan diskon, kita pun punya kalkulasi sendiri kan. Apakah kerugiannya itu masih dalam batas toleransi kita atau enggak? Kalau enggak, ya kita mesti antisipasi lagi. Kita bikin strategi lagi, kita bikin plan lagi. Bentar. Gue lupa gue mesti belanja apa. Kebanyakan ngomong mulu. Oke, Qpie sama freeze durian ya. Nah, ketika orang tahu mau belanja apa, ini yang kita sebut sebagai demand ya. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya dalam sebuah trading di forex di CFD market itu sama sebenarnya kayak kita lagi belanja. Setiap buyer dan seller punya preferensinya apa yang mereka mau belanjain, apa yang mereka mau jual. Dan itu semua pergerakan market.
Sama. Oke. Sebagai suami yang baik, kita harus bisa memilih dan membeli barang titipan istri kita dengan benar. Kalau tidak, ini juga akan menjadi keributan. Oke. Kerupuk tomat. Kita lanjut. Kerupuk tomat. Gue suka sih itu kerupuk tomat. Terakhir ke Thailand, beli kerupuk tomat itu dan itu kayak enak gitu. Tapi di mana ya? Ini Big C lebar banget cuy. Jadi kayak harus melihat kiri kanan. Gimana rasanya kalian berasa lagi ada dalam troli kan? Ngikutin gue muter-muter. Itu dia fresh duriannya. Oke, kita cari fresh durian. Fresh duriannya yang mana nih? Wah, nanti kalau beli kegedean nggak bisa dibawa pulang. Vakum fresh durian. Dia nitip berapa ya tadi ya? Dia 2 bungkus gede, buset. 2 bungkus gede. Ini kali ya. Siapa kalian di sini yang suka durian? Ini fresh durian ini enak sebenarnya. Fresh durian. Sudah kita beli fresh duriannya. Tinggal kerupuk tomat. Di mana kerupuk tomat? Sorry. Oke. Tomato crackers. Waduh, gede banget ini. Nih ya, sebenarnya yang ini yang enak, tapi ini gede banget coy. Hah? 155. Hah? Kita nggak muat di koper gue ini mah. Gue cuma bawa koper kecil doang. Excuse me. The small one? Small one? Nah, kita dianterin. Hanya dia dah. Pusing gua. Oke. Thank you. Oke. Nah, ini dia. Kita bisa ngambil yang ini, guys. Nah, ini sama. Cuman ini lebih kecil. Kerupuk tomat. Nah, ini lebih oke. Buat dibagi-bagi. Kalau nggak buat makannya spretel tuh lebih oke. Dibandingkan segambreng gitu. Fresh durian, kerupuk tomat, Cupid truffle. Dan mari kita bayar. Nah, ini adalah mekanisme di mana ketika order-order kita tuh masuk ke dalam antrian broker nih ya, di sini nih. Ini kayak kasir ceritanya nih. Ini pedagangnya kan. Nah, masuk ke sini semua antrian kita. Ini antrian kita cuma dikit doang belanjaan gua. Ya, nggak usah banyak-banyak belanjaan lah ya. Yang penting cukup. Yang penting sesuai dengan diminta istri. Sekarang coba kalian bayangin, ini ada begitu banyak barang ya. Penjual ngejual barang di sini. Lihatnya harga segini semua gitu. Apakah ini semua pasti laku? Belum tentu. Artinya apa? Ada potensi kerugian kan? Kerugian ini yang akan ditanggung oleh penjual kayak gitu. Mekanisme pasarnya berbeda-beda. Ada yang mungkin karena dia sistemnya dia beli putus atau nggak cuma consignment gitu. Tapi paling enggak, barang-barang yang nggak laku ini adalah potensi kerugian dari kita berbisnis. Ya sama kayak kita dagang di forex, kita entry di gold, entry di oil, di forex kayak gitu. Bahwa semua posisi kita tuh pasti ada potensi kerugian. Jadi kalau kalian yang namanya dagang itu nggak siap untuk rugi, jangan dagang lah gitu. Apalagi di forex ini kan kita menggunakan leverage ya. Artinya dengan modal sedikit kita bisa buka posisi atau enggak bisa berdagang dengan lebih besar. Tapi artinya apa? Resikonya pun lebih besar. Nah, dengan kayak gitu ya artinya setiap kita mau mencari keuntungan, kita mesti siap juga dengan kerugiannya. Jangan cuma taunya untung doang, tapi nggak mau rugi. Karena kalau kayak gitu, biasa kalian akan hancur berantakan. Karena kalian nggak pernah mempertimbangkan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Terkadang kita tuh lupa namanya trading, itu kata dasarnya tuh berdagang. Jadi namanya dagang, pasti ada untung dan rugi. Tapi karena lagi-lagi sosial media yang membuat kita tuh jadi buta ya, seakan-akan semuanya terlalu gampang. Sehingga kita lupa bahwa basic-basicnya konsep-konsep dagang itu ya
beli di harga murah, jual di harga mahal. Kalau kita berani beli di harga mahal, artinya kita harus punya plan yang kuat dan jelas bahwa harga masih akan terus melanjutkan pergerakannya. Tapi karena kadang-kadang kita pun terlalu yakin ya dengan bahasanya terlalu yakin ya dengan apa yang kita lihat. Ya biasanya FOMO-FOMO-nya tuh karena kebanyakan ngelihat chart sehingga membuat kita itu psikologinya jadi keganggu. Jadinya FOMO gitu. Pada akhirnya kita nggak sadar kalau kita ternyata beli pas kena resisten atau enggak pas di support. Sehingga ketika kita masuk dia harganya mantul. Kemudian karena kita nggak punya plan yang jelas, akhirnya kita jadi panik dan nggak secara rasional memutuskan apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya hal-hal itu udah gue sering ulang-ulang dalam podcast di episode sebelumnya. Jadi, tapi buat gue ini penting karena gue pengen terus mengulang-ulang hal ini supaya kita tuh realistis, kita tuh paham bahwa this is an economy game, ya, capital game juga.